Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur hanya kepada Allah atas limpahan nikmat kasih sayangnya. Alhamdulillah puasa kita pada hari ini kita tiba sudah pada hari yang ke-9. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah hingga puasa kita hari pertama sampai hari yang ke-9 ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau senantiasa karena atas bimbingan dan petunjuknya sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan itu yang dipertahankan selama dalam bulan suci Ramadan sehingga insya Allah puasa kita bisa utuh sampai keluar dalam Ramadan. Pendengar dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira amal ibadah apakah yang paling utama dalam bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa dianjurkan kita umat Rasulullah alaihi wasallam dalam bulan suci Ramadan ini harus memperbanyak membaca Al-Quran? Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, sebulan penuh adanya bulannya Al-Quran. Makanya Ramadan dan Al-Quran kita tidak bisa pisahkan, karena kedua-duanya saling bergandengan tangan memberikan atau membantu terhadap umat Rasulullah alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, as-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ramadan dan Al-Quran kedua-duanya bergandengan tangan memberikan syafaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita rebut sehingga di dalam bulan suci Ramadan jangan kita sia-siakan, karena salah satu pelajaran orang yang banyak membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah lidahnya akan terjaga daripada kata-kata yang dikeluarkan, kata-kata yang kotor. Dan insya Allah orang yang selalu qiraatil Quran dalam bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan menghadiahkan dalam bulan suci Ramadan ini akan 2 mutiara diberikan kepada umat Rasulullah alaihi wasallam yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni a'ataitu ummata Muhammad nuraini kaila yadurruhum dulmatani. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berikan 2 cahaya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka terhindar daripada 2 bahaya kegelapan. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, qala Musa man nurani ya Rabb, 2 cahaya apakah ya Tuhanku akan berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah menjawab, qala Allah taala nur Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Musa masih bertanya lagi, qala Musa wa maddul matani ya Rabb, dan 2 bahaya kegelapan apakah ya Tuhanku akan hindari umat Muhammad? Kalau Allah Ta'ala menjawab, wa dulmatul qabri wa dulmatu yaumal qiyamah, yaitu kegelapan kuburan dan kegelapan di yaumil qiyamah. Itulah salah satu hadiah yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, maka dalam Ramadan ini perlu kita memudarasah kembali dalam rangka melatih diri kita, terutama lidah yang belum fasih membaca Al-Quran. Maka dalam Ramadan ini berkesempatan untuk mengulang-ulangi bacaan kita sehingga makharijil huruf, sifatul huruf,
ahkamul huruf. Insya Allah dengan 1 bulan kita berlatih, yaitu dengan qiraatil Quran, bisa dapat kita membaca dengan lancar, tepat, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Karena Al-Quran kita baca tidak sesuka hati, tetapi sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Rasulullah SAW menegaskan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang merdu. Kemerduan di sini dan tartil tadi bukan menuntut supaya suara yang bagus, akan tetapi kebagusan seseorang membaca Al-Quran itu, yaitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jawada yujawwidu tajwidan, yaitu kembali kepada hukum ilmu tajwid. Karena orang membaca Al-Quran dengan tajwid, insya Allah pasti biar suara tidak terlalu bagus, tetapi dengan sendirinya hukum tajwid itu yang mengatur bacaan seseorang sehingga menjadi indah. Sehingga si pembaca, si pendengar, dia merasanya enak. Tapi kalau orang membaca Al-Quran dengan tidak mengikuti ketentuan ilmu tajwid, itulah diibaratkan seperti yaitu memakan buah langsa yang mentah. Tentu bagaimana rasanya kita memakan buah langsa yang mentah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, yaitu ibarat seperti harumnya bunga utruja. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah suatu gambaran yaitu dalam kehidupan kita, terutama dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah siapa yang memperbanyak membaca Al-Quran, salah satu pahala dilipat gandakan. Yang kedua, pelajaran yang kedua kita akan memperoleh, bacaan kita akan mengulangi kembali, dan insya Allah pasti ucapan-ucapan kita akan berubah. Kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan di hari ke-9 bulan suci Ramadan ini, sehingga Ramadan tidak dididik kita dari sahur sampai bangun duhur itu cuma tidur terus. Karena barang siapa ketika waktu selesai subuh dia membaca Al-Quran lalu tertidur, tidurmu itu adalah ibadah. Dan air liur keluar membasahi bantal itu, insya Allah bau mulut yang keluar yang busuk itu Allah akan gantikan lebih harum daripada bunga utruja. Sedangkan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran bulan Ramadan, apalagi selesai sahur langsung tertidur tanpa salat subuh hingga sampai duhur baru bangun, berarti air liur keluar membasahi bantal itu menjadi penyakit bagi kita. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.